Saya bisa pastikan bahwa modal dari bangsa ini jangan digerogoti oleh pencitraan. Itu poin saya, hanya itu. Kalau ditanya misalnya bagaimana mengaktifkan akal yang betul-betul rasional, caranya adalah hidupkan dialektika, hidupkan pertengkaran argumen. Tapi nanti nggak sopan, jangan pikirin kalau nggak sopan berargumen artinya kita tidak ingin akal kita untuk tumbuh dan sehat. Bagaimana cara berpikir kritis? Di dalam teori ilmu hukum ada satu economic analysis of law. Economic analysis of law artinya gejala hukum itu dianalisa melalui metode ekonomi. Bukan tentang ekonomi, tapi gejala hukum diperiksa dengan metodologi ekonomi. Saya beri contoh. Kalau misalnya di kota Situbondo ada gejala meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, dan karena peningkatan kekerasan itu banyak korban perempuan, lalu DPRD misalnya atau DPR provinsi mengusulkan agar supaya KUHP diubah, maka dibikin proposal ke DPR pusat supaya tindak pidana perkosaan terhadap perempuan hukumannya disetarakan dengan pembunuhan. Perkosaan naik, hukum harus ditingkatkan punishment-nya, pidananya maksudnya. Kalau Anda memperkosa, Anda akan dihukum dengan 15 tahun misalnya. Kalau Anda memperkosa, Anda dihukum mati, ditingkatkan lagi pidananya. Dengan maksud menurunkan tingkat kriminalitas. Di atas kertas itu masuk akal. Kalau itu ya oke lah, kita bikin imajinasi ya, diloloskanlah RU. 2 tahun kemudian, ternyata tingkat perkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan justru 2 kali lipat meningkat, bukannya turun tapi meningkat. Apa penyebabnya? Akal yang menghitung. Ada yang bilang bahwa pemerkosa memang tidak bermoral, pemerkosa dan membunuh juga. Kalau dia bermoral tentunya tidak akan melakukan kejahatan kan? Kayaknya seperti itu. Satu-satunya keterangan adalah bahwa si pemerkosa, si penjahat, dia berpikir secara ekonomis. Bagi dia, kalau dia cuma memperkosa, dia dihukum mati. Dia ambil risiko, sebaiknya memperkosa sekaligus membunuh. Kemungkinan lolos lebih besar daripada sekedar memperkosa. Itu namanya akal yang betul-betul ada di kepala penjahat itu. Itu namanya economic analysis of law. Yang saya terangkan, kita harus mampu berpikir di luar kebiasaan umum, bahwa seolah-olah punishment-nya dinaikkan, perkosaan akan menurun. Justru sebaliknya akan meningkat. Karena si pelaku kejahatan, dia berpikir secara ekonomis. Daripada ketangkap, mendingan sekalian membunuh dan perkosa. Itu prinsipnya. Demikian juga kekuasaan. Kekuasaan itu punya moral. Jadi kita harus mencurigai segala jenis surplus kekuasaan. Kalau Anda berkuasa, saya akan curiga. Kalau Anda memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kejahatan, itu pentingnya oposisi. Karena itu oposisi itu bukan setiap pemilu saja. Oposisi itu bekerja 24 jam membayang-bayangi kekuasaan. Itu pentingnya kita aktifkan akal kita supaya kita tahu beroposisi itu adalah tugas setiap orang. Kalau kritik kekuasaan pimpinan siapapun yang berjabat, pejabat publik sebagai privat, ya saya nggak ada urusan. Mau bikin kejahatan mau apa terserah. Banyak kritikan itu masuk di dalam atau kebijakannya. Kan itu akal yang pikiran kita. Harusnya etika itu yang kurang ada diri kita. Jadi hal-hal semacam itu ya saya kira harus perlu kita pikirkan sama-sama. Saya mengerti bahwa
ada semacam kegairahan di antara kita untuk menjemput kemenangan, mengolah harapan politik. Karena saya mendorong untuk dibicarakan di kampus, untuk dibicarakan di dalam bentuk kampanye, tapi di dalam bentuk argumentasi. Karena proposal politik soal caleg, apapun itu, calon apapun, kepala daerah, presiden, proposalnya harus diuji di tempat di mana tersedia pikiran-pikiran kritis, yaitu kampus. Kita tidak bisa menguji proposal politik itu di atas panggung apapun, karena tidak ada fasilitas di situ. Karena itu sebetulnya yang mesti dilihat oleh pemilu, kampus itu tempat untuk menguji pikiran politik. Jadi politik boleh masuk, boleh masuk kampus. Apa artinya? Artinya harus dimungkinkan terjadi pertukaran argumentasi di kampus. Semua pemimpinan negara, nasional, internasional, di luar Indonesia itu mengucapkan visi dan misinya, civitas akademika, menguji bahasa pikiran dia, termasuk bahasa tubuhnya, diuji di kampus. Karena mereka tahu kejujuran mengevaluasi hanya ada pada kampus. Jadi sekali fungsi kampus adalah mengucapkan kritik terhadap dalil apapun. Itu poinnya. Nah, kita sekarang seolah-olah disulap untuk menghindari pembicaraan politik di kampus. Itu yang membuat kita tidak tumbuh dalam pikiran. Karena kita hidup dengan nunjuk satu arah. Saya lihat baliho di mana-mana. Balihonya tinggi-tinggi, besar-besar, lebar-lebar. Tapi kita tidak mungkin bercakap-cakap dengan baliho. Kita ingin bercakap-cakap dengan caleg, calon presiden, calon bupati, calon legislatif, calon di tempat kampus. Karena di situ ujian utamanya. Ini keadaan hari ini seperti itu. Akibatnya kita saling intip-mengintip, mencari kesalahan masing-masing karena takut untuk menjadi diri sendiri. Orang yang takut menjadi diri sendiri akan berupaya untuk mencitrakan dirinya setiap hari. Dan Anda tahu apa artinya pencitraan? Pencitraan artinya mengemas seseorang melampaui standarnya. Artinya tidak ada standar dulu. Kalau tidak ada standar, dikemas dengan apapun ya tetap di bawah standar. Nggak ngangkat, nggak grip. Nah, itu sekarang ada di situ. Dalam keadaan mencitrakan terus-menerus, itu keajaiban politik Indonesia. Nah, kita hendak menghentikan cara semacam itu supaya kita pergi pada harapan milenial. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kepentingan dan kebersamaan kita. Saya percaya bahwa di ruangan ini bisa untuk diterapkan. Nah, ini hanya sebuah perspektif dari saya. Nah, itulah teman, sekedar untuk menerangkan dan berpendapat di dalam melihat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.